ini khalifah semua. Kok benci sama khalifah, benci sama khilafah? Ya tapi khilafah tuh HTI Pak. Kementerian Agama sampai 2018 masih membuat di buku-buku pelajaran agama seluruh Indonesia. Sampai 2018 masih ada pelajaran khilafah Islamiyah. Baru sekarang mau dicabut. Berarti Menteri Agama Hizbut Tahrir semua gitu. Jangan sembarangan ngomong. Pangeran Diponegoro siap untuk membebaskan Palestina dari Yogyakarta, maka dikirimkanlah pasukan untuk membebaskan Palestina. Ini jejak khilafah di Nusantara. Nah, baca dong sejarah. Kenapa harus diprotes dan dihapuskan? Kita sekarang bicara tentang khilafah. Seakan-akan orang yang bicara tentang khilafah itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebetulnya khilafah itu sudah Allah karuniakan. Imam Nawawi mengatakan mereka para ulama juga para sahabat telah berijma bahwa wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah, dan kewajiban itu dinyatakan berdasarkan syariat, tidak berdasarkan rasio atau akal-akalan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan film Jejak Khilafah. Tentu ini kita harus apresiasi. Kemudian kalau ada yang mengatakan nggak ada jejak khilafah di Nusantara, ya kembali lagi kita buka-buka sejarah. Jangan terpengaruh dengan setan-setan akhir zaman. Misalnya sekarang membenci khilafah. Komunis kita tolak, khilafah juga kita tolak. Ini kan iblis ini. Kalau komunis jelas kita tolak, ateis, tidak percaya Tuhan, betul. Khilafah ini ajaran Islam kok ditolak. Indonesia bukan negara khilafah. Lah yang bilang negara khilafah Indonesia itu siapa? Nggak ada. Pemabuk aja nggak bilang ini negara khilafah. Apalagi kiai. Nggak ada yang bilang ini negara Indonesia. Berpancasila. Iya. Kesepakatan kita 18 Agustus, merdeka 1945. Ini negara namanya NKR, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya adalah Undang-Undang Dasar 45. Falsafah negaranya adalah Pancasila, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, lambang negaranya burung Garuda hadap sebelah kanan, bukan hadap sebelah kiri, PKI itu. Itu kesepakatan, kita wajib menepati kesepakatan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kita wajib menepati kesepakatan. Sampai sekarang umat Islam sepakat, nggak ada yang cabut. Tapi kalau Pancasila ditukar jadi Ekasila, ketuhanan Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, Pancasila jadi gotong royong, kita cabutlah kesepakatan itu, betul? Masa kita mau Pancasila mau ditukar jadi gotong royong Ekasila, kita mau? Nggak mau, karena melanggar kesepakatan 18 Agustus 1945. Kalau dia nggak mau, kita lebih nggak mau lagi. Selama mereka masih sepakat, kita masih sepakat. Paham? Paham? Kalau soal berubah, kita nggak tahu. Berubah itu takdir Allah. Indonesia pernah berubah kok. Kalau berubah kok dianggap pengkhianat bangsa. Tahun 1950 Indonesia ini pernah berubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. RIS. Presiden can do no wrong. Presiden nggak punya kekuasaan apa-apa, yang berkuasa Perdana Menteri. Pernah terjadi di Indonesia. Negara ini jadi negara federal. Ketika Perdana Menterinya Muhammad Nasir ini pendiri Ketua Umum Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, pemenang pemilu 1955, 58 kursi bersama PNI-nya Bung Karno. Baru NU 30 kursi, baru partai PKI pimpinan Aidit 28 kursi. Nah, Ketua Masyumi waktu itu Perdana Menteri, beliau keliling Indonesia menjumpai seluruh tokoh-tokoh Indonesia, bagaimana membuat menandatangani mosi integral agar Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI kembali, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling berjasa itu Muhammad Nasir. Waktu itu yang didengar cuma Muhammad Nasir, yang lain nggak didengar. Nggak ada yang diterima waktu itu kecuali Muhammad Nasir. Jadi kita orang Islam ini paling konsisten dengan perjanjian 18 Agustus itu. Nggak pernah kita berpikir mau merubah Pancasila itu. Tapi khilafah nggak boleh dimusuhi. Kita meskipun nggak memilih model khilafah, kita memilih NKRI,
Tapi khilafah itu ajaran Islam yang tidak boleh dimusuhi. Paham? Paham? Orang itu ayat Quran kok dimusuhi. Al-Baqarah ayat 30 disebut khalifah. Ya khalifah Pak, bukan khilafah. Kalau kepalanya khalifah pasti negaranya khilafah. Gitu aja kok nggak ngerti. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu hai manusia, hai Nabi Muhammad, hai kita orang Islam. Ini Quran untuk orang Islam, untuk orang manusia. Ketika Allah berfirman pada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya akan aku jadikan seorang manusia, yaitu Nabi Adam, di dunia sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Itu kan Nabi Adam Pak. Kita semua khalifah. Di mana dibilang itu? Di Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi para khalifahnya di atas dunia ini, di atas bumi. Kita ini khalifah semua. Kok benci sama khalifah, benci sama khilafah? Ya tapi khilafah tuh HTI Pak. Kementerian Agama sampai 2018 masih membuat di buku-buku pelajaran agama seluruh Indonesia. Sampai 2018 masih ada pelajaran khilafah Islamiyah di situ. Baru sekarang mau dicabut. Berarti Menteri Agama Hizbut Tahrir semua gitu. Jangan sembarangan lu ngomong. Ini sebetulnya bukan Hizbut Tahrir, bukan. Takut 2024 PDI kalah, itu aja nih itu. Nggak usah macam-macam lah, itu aja. Kalau orang soleh nggak mau milih PDI. Tapi ditari-larikan ke khilafah, khalifah. Ini ayat Quran. Ada satu lagi surah An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan telah berjanji Allah SWT kepada orang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Lanya ini taukid, pasti. Yanya di situ Allah, fa'ilnya, pelakunya Allah, dan pasti Allah akan melantikmu menjadi khalifah. La yastakhlifannahum, dengan pasti, dua pastinya. Lanya pasti, nya pasti. Kalau kamu beriman, beramal soleh, pasti Allah akan menjadikan kamu khalifah dengan pasti di atas bumi. La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah pernah menjadikan khalifah orang-orang sebelum kamu. Baca itu ayatnya. Mau dicoret, mau diganti. Seperti wali Allah mau diganti teman setia. Aulia. Aulia itu bukan wali Pak. Terus apa? Teman, kawan dekat. Jadi dengan adanya film Jejak Khilafah ini, ya kita harus memberikan apresiasi yang tinggi karena kita jadi tahu sejarah gitu ya, terutama bagi generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda ke depan, itu dia harus tahu sejarah di negeri ini terutama ya. Nah kemudian apa yang ditakutkan dengan khilafah? Khilafah itu kan ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Kemudian lagian juga belum ada putusan pengadilan yang mengatakan khilafah dilarang, kemudian khilafah nggak boleh gitu kan. Dan ini tidak ada juga yang melanggar hukum positif. Bagi umat Islam ya, harus semangat ya. Kita pelajari dengan benar apa isi Al-Quran, apa isi sunnah-sunnah Nabi ya, dari hadis-hadis Rasulullah tentang sejarah ini. Kemudian kita ikuti jejak-jejak mereka ya, kaum salafiyun itu. Ya, kita ikutin jejak-jejak orang-orang terdahulu yang sudah tentu memberikan memberikan jalan bagi kita dan memberikan ruang-ruang bagi pemikiran kita. Kemudian kita jadi tidak takut ya, tidak takut berargumentasi, tidak takut untuk membuka cakrawala berpikir. Kemudian kita tetap masa depan yang lebih baik. Nah, nih buat anak muda nih ya, buat generasi milenial,
kita sabar saja, sabar istiqomah gitu ya. Tunas muda itu harus bersabar, nggak usah gerasa gerusu, nggak usah cari sana sini gitu kan, nggak usah cari-cari dari yang lain, ya tetap istiqomah dengan Al-Quran, Sunnah, kemudian sejarah-sejarah ya gitu kan. Salah satunya dengan jejak khilafah ini, ya kita terus saja sabar istiqomah. Nah, tunas muda ini nanti ke depannya dia tiba waktunya dia akan berkembang sendiri, ya. Dia akan berkembang sendiri. Tunas itu dia akan jadi. Nah, jangan sampai tunas muda ini berguguran sebelum dia berkembang, sebelum dia berbunga. Kita harus tetap semangat ya. Itu, dan sekali lagi tidak ada yang perlu ditakutkan dengan film Jejak Khilafah. Tentu ini kita harus apresiasi. Kemudian kalau ada yang mengatakan nggak ada jejak khilafah di Nusantara, ya kembali lagi kita buka-buka sejarah ya, kita buka-buka lagi pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu yang tentunya dengan keilmuan yang benar ya, dengan keilmuan yang benar. Kalau sekedar menghilangkan jejak-jejak itu ya artinya dia menghilangkan jejak-jejak Islam gitu ya. Maka kita harus tetap semangat dan optimis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss, pemimpin Zionisme dunia saat itu dan pencetus Zionisme dunia adalah Theodor Herzl. Dia mengirimkan utusan, bahkan datang kemudian ke Khalifah Sultan Abdul Hamid, Raja Turki, pemimpin umat Islam dunia. Anda penguasa dunia, 2/3 dunia ada dalam kekuasaan Anda, wahai bangsa Turki, wahai Sultan Abdul Hamid. Sementara Anda tahu kami bangsa Yahudi sporadis, kami tidak punya tanah air, kami tidak punya negara. Tolong beri kami sepetak saja tanah untuk kami jadikan negara kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Andai kan tidak minta Palestina, pasti dikasihkan. Maka Sultan Abdul Hamid bertanya, ayu biladin au makanin turid, tempat mana yang kalian inginkan? Ternyata Theodor Herzl meminta Palestina, Bapak Ibu. Pinter mereka, karena menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Seorang profesor pengamat geografi dari dunia mengatakan bahwa dalam teori the heart of the world, ya, jantung dunia itu Palestina, karena dia menghubungkan tiga benua Afrika, Mesir dan Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Balkan serta Asia. Artinya siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Maka itu jawaban dari Sultan Abdul Hamid. Ya, demi Allah, Palestina bukan milik mereka, bukan milik umat Islam Palestina, tapi milik umat Islam dunia. Sejengkal pun tidak akan kami pernah berikan kepada siapapun, termasuk pada bangsa Anda, wahai Theodor Herzl, wahai Herzl. Dan kami akan mempertahankannya walau harus dengan kekuasaan kami, dan aku harus mengorbankan nyawa kami. Kami akan mempertahankannya. Nah, maka Theodor Herzl marah dia. Dibuatlah strategi yang kemudian strategi inilah yang dulu dicetuskan oleh Theodor Herzl, oleh Sir Mera Rothschild. Ketika pasca revolusi Prancis merasa gagal Yahudi menguasai Prancis, maka dipersatukan 12 petinggi dinasti Yahudi di Frankfurt, Bavaria, Jerman sekarang. Dibacakan 24 langkah-langkah menguasai dunia oleh Theodor Herzl, pencetus Zionisme tadi, disebut protokol Zionis. Dengan langkah-langkah itulah mereka menghancurkan Turki Utsmani. Sambutan dari bangsa kita adalah dari Pangeran Diponegoro. Tadi Bapak Ibu dengar ya, ketika disampaikan ke seluruh maklumat ke seluruh wilayah Turki, disambut dengan jawaban tegas dari Pangeran Diponegoro, Khalifah Turki yang berada di tanah Jawa, bahwa kami Pangeran Diponegoro siap untuk membebaskan Palestina dari Yogyakarta. Maka dikirimkanlah pasukan untuk membebaskan Palestina. Ini jejak khilafah di Nusantara. Nah, baca dong sejarah. Kenapa harus diprotes dan dihapuskan? Ya, jadi sebenarnya gini teman-teman semuanya. Kalau kita menikmati Islam, maka kita akan senang untuk menikmati membaca.
Ya, karena salah satu hal ayat yang pertama kali turun tentang membaca. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ayat diminta kaum muslimin itu untuk sering membaca. Baik itu membaca dalam arti kata membaca buku, kitab, atau membaca kondisi zaman, membaca kehidupan zaman. Film ini bagi seorang yang hijrah, maka dia akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dia. Ini jujur ya. Waktu SMA saya itu pencinta sejarah banget ya. Pengen masuk IPS kan, kalau orang kan pengen masuk IPA, saya pengen masuk IPS tapi tidak diperbolehkan sama guru saya untuk masuk IPS ya. Hanya boleh masuk IPA karena murid laki dalam satu kelas itu semuanya mau masuk IPS. Nah, saya ngajukan diri untuk masuk IPS, ditolak. Ini coba ya, aneh nggak ya? Ditolak untuk masuk IPS, dibandingin dulu IPA. Ketika saya pelajaran sejarah, beberapa kali pelajaran sejarah, Pak Agus namanya, itu melarang saya untuk ikut ulangan harian. Karena apa? Setiap kali saya tanya tuh, beliau suka dengan gaya saya, yang sering banyak bertanya di luar apa yang dibuat oleh buku sejarah. Sampai dia ngomong, sesungguhnya gaya berpikir orang sejarah itu adalah gaya berpikir yang tidak harus sesuai dengan tekstual. Karena dia ceritakan tentang kejadian di tahun 98. Ya, kalau kita lihat tahun 98 katanya, ya sejarah itu akan mencatat kondisi di Jakarta akan aman. Kalau sejarah rezim kali itu Soeharto. Tapi kebetulan saya kerja di Timor Leste waktu itu dan dapat TV saluran luar negeri. Ya, TV luar negeri sama TV Indonesia kan berbeda. Ya. Dulu kan dunia dalam berita itu jam segitu sama semua beritanya. Kalau di luar negeri akan beda, kasuistiknya akan menggambarkan sisi yang lain. Nah, begitu cara berpikir tentang sejarah. Akhirnya saya itu sampai berpikir gini, kenapa dulu ketika zaman buku sejarah kita itu banyak menceritakan Majapahit sama Sriwijaya, tapi tidak menceritakan banyak tentang kesultanan Islam. Padahal secara kekuasaan, ya, waktu lama kekuasaan, kesultanannya lebih lama sebenarnya dari Majapahit maupun Sriwijaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa fungsi Wali Songo? Ya, Wali Songo ini apa? Nah, ketika saya memperdalam Islam, ini fungsinya ketika kita hijrah, tahu kan gitu. Oh, Wali Songo ini mirip kalau di dalam kitab itu, ya, itu mirip dengan majelis wali, ya, majelis umat di bagian wilayah yang itu apa memutuskan atau memberikan saran kepada pemimpin waktu itu. Oh, cocok ini kayaknya ada sesuatu hal yang ini. Kenapa misalnya dan agak uniquely itu ketika kalau kita main ke Museum Bank Indonesia di mana di Jalan apa? Ya, Kota Tua itu kita akan menemukan koin logam, koin Majapahit yang depannya gambarnya wayang, bagian belakangnya bertuliskan tauhid. Ya, koin Majapahit ini bukan koin Demak. Artinya apa? Koin ini beredar di masa Majapahit. Makanya agak ada, meskipun saya masih menyaksikan teori bahwasanya Gajah Mada itu ya adalah Muslim. Nah, itu masih saya saksikan sebenarnya. Tapi setidaknya gini, Raden Patah yang memang penerus dari Majapahit itulah akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai Demak. Dan antar wilayah Kesultanan Demak sama Kesultanan Mataram itu tidak ada cerita, jarang terjadi cerita kerajaan Kesultanan Demak menyerbu Kesultanan Mataram di buku sejarah itu. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang dimunculkan wilayah Hindu dan Buddha. Terjadi peperangan. Ini siapa yang ngatur gitu? Misalnya wabil Fatahillah, ya. Fatahillah itu kan dia mendirikan di Banten sama mendirikan di Fatahillah, benar ya? Iya. Cirebon sama Banten kan Sunan Gunung Jati itu kan sunannya, ya. Tapi kan kesultanan itu di ini. Nah, tapi ternyata kenapa tidak saya menyerang antara Banten sama ini? Berbeda dengan kerajaan Hindu. Antara kerajaan Hindu itu istilah perangnya terjadi banyak, ya. Nah, itu
Ketika kita belajar sejarah, ketika kita hijrah dan belajar sejarah, kita akan mengerti benar. Oh, ini ada garis yang harus kita simpulkan. Ternyata Islam itu meskipun berbeda wilayah kesultanan, mereka punya ikhwah yang sama. Nah, ketika kita film J.K. Daniel kalau ditonton dari awal sampai akhir, kita akan merasa bangga. Sebagai pertama adalah kita sebagai orang Muslim di Nusantara, yang kedua adalah ternyata sejarah Islam di negeri kita itu luar biasa. Nah, ini akhirnya namanya kalau saya baca di komen-komen di Jejak Khilafah, saya tipikal yang suka baca komen di IG ya. Min, saya baca tuh kan, Min, di rumah aneh banyak koin-koin bertulisan Arab nih kan. Ini infonya kemana ya gitu? Koin-koin jadul, wah ini luar biasa tuh. Ada yang mengatakan, Min, saya ada silsilah dinasti keluarga dari kaum khilafah yang ada di berbagai negeri yang pernah singgah ke Indonesia, itu silsilahnya ada. Wah, ini luar biasa. Sesuatu yang menarik. Ini gara-gara JKDN. Kalau JKDN itu tidak keluar filmnya, nih saya akan tetap akan muncul dalil tidak adanya berdirinya khilafah, itu nggak ada, itu pertarungan muncul. Tapi ketika sudah ada sejarah yang muncul seperti itu, mereka akan bertanya lagi, oh, ternyata khilafah itu ada toh. Khilafah itu bagian dari misalnya separuh jiwa kita yang hilang gitu. Ditemukan gimana sih ketika kita menemukan separuh jiwa dan dia datang lagi, ini bukan mantan terindah, tapi kenangan yang terindah, bahasanya begitu. Dan orang akan lebih banyak mengenang kenangan terindah yang punya kenangan manis yang luar biasa, dan akan berusaha untuk menghidupkan kenangan-kenangan itu, gitu. Secara nilainya begitu, gitu. Langkah pertama yang menjadikan umat ini bangkit, Pak, cuman ada beberapa poin yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Sirrin. Yang pertama apa, Ustadz? Satu, yang pertama at-tauhidullah. Kita sekarang bicara tentang khilafah. Seakan-akan orang yang bicara tentang khilafah itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebetulnya khilafah itu sudah Allah karuniakan. Mana dalilnya Allah karuniakan? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum fi khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah pakai fi'il madhi. Kata Allah apa? Allah, aku telah menjanjikan kepadamu, wa'adallahu alladhina minkum, kepada kalian yang amilus salihat. Yang pertama amanu dulu. Aku menjanjikan kepada kalian, kata Allah, di antara kalian orang-orang yang beriman, yang dari imannya itu lahir amal saleh, aku berjanji kepada mereka untuk menjadikan mereka khalifah di permukaan bumi ini. Jadi khilafah itu udah Allah janjikan. Allah yang kasih karunia khilafah kepada umat ini. Asal apa? Allah akan gantungkan umat ini kepada kekhilafahan, satu kepemimpinan dalam Islam, Amirul Mukminin. Kemudian Allah gantikan kondisi kita yang penuh ketakutan menjadi aman sentosa. Allah Subhanahu wa taala katakan, apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ibadahi aku, sembah aku, tauhidkan aku, jangan syirik kepadaku, jangan menyekutukanku, jangan mensyarikatkanku dengan sesuatu apapun. Mengkriminalisasi pengemban dakwah dan menganggap mendakwahkan ajaran Islam sebagai bentuk kriminal itu melawan Allah, menyakiti hati Rasulullah, menyakiti anak cucu Rasulullah, para ulama pewaris para nabi, sekaligus pengemban amanah dari Rasulullah. Banyak dalam jejak kitab kuning para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan tentang ajaran Islam sebagai
khilafah sebagai ajaran Islam, beliau menyampaikan wajma'u. Beliau menyatakan para ulama telah berijma ala anahu yajibu alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Ini dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan mereka para ulama juga para sahabat telah berijma bahwa wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah, dan kewajiban itu dinyatakan berdasarkan syariat, tidak berdasarkan rasio atau akal-akalan. Dalam syarah fikih madzhab Syafi'i yang paling lengkap, kitab Al-Majmu', syarah dari kitab Al-Muhadzab As-Sirazi, juga yang disusun oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan al-imamatu wal khilafatu wal imaratu wal imaratul mu'minin mutaradifat. Ini bahwa sebutan imamah, khilafah, imaratul mu'minin adalah sinonim, beda lafal saja tetapi maknanya sama, dan masih banyak yang lain. Jadi kalau mengatakan apa yang disampaikan oleh pengemban dakwah berupa ajaran Islam itu dianggap kriminal atau dilaporkan ke polisi, ataukah dianggap satu yang bertentangan dengan ide dari manusia, apapun juga, maka sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Medan, ini adalah penistaan agama, penghinaan agama, menyakiti hati Rasulullah dan para anak cucu Rasulullah, dzurriyyah dari Rasulullah, dan ini harus dilawan oleh umat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilafah itu sebenarnya ajaran Islam bukan sih? Khilafah itu di dalam Al-Quran ada. Pasti itu bagian daripada ajaran Islam. Cuma orang sekarang ini alergi jika menyebut istilah-istilah Arab. Oh, istilah Arab. Jadi kayak apa gitu? Aneh gitu. Dianggap momok gitu. Menakutkan. Iya. Ya karena itu tadi di hatinya kalau udah ada rasa benci, nggak ada yang cakep. Udah jelek semua, udah. Jelek semua. Filmnya di blok tuh pakai. Ada filmnya aja di blok. Baru nonton sebentar belum nyampe habis tengah-tengah. Iya, mati langsung hilang lah gitu. Saking takutannya. Iya, saking ketakutannya. Berarti emang dari zaman Rasul udah ada. Udah ada. Dalam pengertiannya khilafah itu dalam arti sempit dan luasnya apa itu pakai kira-kira tuh? Semua hamba Allah kita ini orang yang beriman pada dasarnya khalifah. Iya, pemimpin. Mungkin ya. Pemimpin dari skala mulai dari rumah tangga terus, iya. Karena para sahabat tabi'in betul-betul berada di bawah syariat, menjadi seorang pemimpin, ya udah pasti takutlah pemimpin-pemimpin non muslim yang gak suka sama Islam. Pokoknya istilah-istilah Islam itu jangan sampai ada. Jadi kayak semacam itu dong, kalau kadang-kadang beberapa kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dikatakan kardun gitu ya. Kardun. Nanti orang yang benci sama ulama ya Ustadz, itu masuk ya. Itu kardun kan pertama keluar dari mulut musuh-musuh Islam juga. Iya. Dia yang keluarin pertama istilah kardun. Nyiptain gitu. Iya. Saking bencinya tuh. Nggak mau panggil habaib dipanggil kardun. Nggak mau manggil kiai dipanggil kardun. Kardun, kadal, nggak mau panggil nggak mau manggil ustadz dipanggil kardun. Jadi kayaknya ada suatu kebencian yang pokoknya memang udah turun-temurun gitu. Istilah-istilah agama jangan sampai ada di mata orang yang benci sama agama.